Shalom adik-adik. Nah, Rasul mau nanya nih sama adik-adik yang ada di rumah. Ini hari apa sih? Rasul mau dengar dong, ini hari apa? Hari apa? Iya, benar sekali, hari ini hari Minggu. Hari ini sudah hari Minggu loh, Iya, hari ini udah hari Minggu. Akhir berarti kita harus bersekolah Minggu. Hari Minggu adalah hari kita bersekolah Minggu bersama di Sekolah Minggu Online GKY Kuta Bali. Nah adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Loso Resti, bagaimana kabarnya? puji Tuhan baik loh, Puji Tuhan ya, Loso berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan siap untuk memuji nama Tuhan. Yuk sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, sama-sama berdoa ya. Kita dengan kasih Loso Resti untuk memulai kita dalam doa. Kita berdoa ya. Baik adik-adik, tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan Tuhan kepada kami, semana Tuhan telah melindungi kami sepanjang satu minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai sekolah minggu, kiranya Tuhan selalu menyertai kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa, amin. Amin. Yuk kita langsung nyanyikan. Mari sekolah minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Aduh, Loso Resti, nggak tahu kenapa ya kok badan aku kira tiba-tiba, aduh kok lemes gini ya Loso Resti ya. Padahal kan kita baru aja mulai sekolah minggu. Padahal kan aku tuh pengen banget memuji nama Tuhan. Kira-kira gimana ya untuk menghilangkan lemes ini gitu loh, Loso Resti. Ini kan hari Minggu nih, kita harus semangat nih memuji Tuhan. Betul, harus semangat memuji nama Tuhan. Nah, gimana? Biar badan kita bergerak, biar nggak sakit-sakit. Aku ajak Loso dan adik-adik semua menyanyikan sebuah lagu, dikepak-kepak tangannya, jadi badannya bergerak semua, Oh gitu ya? Ya deh kalau gitu, ya Loso Resti ya. Dan juga adik-adik di rumah, yuk kita sama-sama bersemangat. Kita naikkan pujian ini, dikepak-kepakan tangannya. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan,
putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakan sangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Adik-adik yang terkasih, sebagai wujud ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita mau sama-sama memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita bawa yang terbaik kepada Tuhan dengan cara mentransfer melalui rekening yang tertera ataupun juga men-scan QR code yang juga tertera di layar dari adik-adik semua. Yuk kita sama-sama bawa yang terbaik bagi Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari adik-adik yang terkasih, kita sama-sama membawa persembahan itu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan yang begitu penuh dengan kasih setia dalam kehidupan kami. Tuhan terus menjaga kami, memberikan kami kesehatan, dan juga Engkau boleh memberkati Tuhan setiap kami.
khususnya dalam pekerjaan kedua orang tua kami. Ya Tuhan, saat ini kami membawa persembahan kami sebagai bentuk ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, lebih dari itu kami rindu dan Kau terus menuntun kami, mengarahkan kami untuk bukan saja membawa persembahan berupa materi, tapi juga memberikan diri kami, hidup kami sepenuhnya dipersembahkan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Losa-Losa, kita akan menyanyikan sebuah lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Losa doakan semuanya dalam keadaan sehat. Adik-adik pernah bermimpi? Kalau lagi tidur itu pernah bermimpi? Siapa yang pernah bermimpi serem? Atau mimpi yang lucu, yang bisa ketawa-ketawa gitu, tidur sambil ketawa-ketawa? Atau mungkin ada yang mimpi sedih? Atau juga pernah mimpi yang menyenangkan? Mimpi yang jalan-jalan kemana, mimpi dibelikan mainan baru, ya mimpi yang menyenangkan atau mimpi apa aja. Siapa yang pernah bermimpi? Pernah ya? Pasti semuanya pernah, kalau tidur pernah bermimpi. Nah, kita sebentar lagi akan melihat video tentang mimpi seorang raja. Wah, raja itu mimpinya seperti apa ya? Kita lihat sama-sama ya. Pada tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi, dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja, "Silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. Jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama." Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu.
ketika titah dikeluarkan untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Terpujilah nama Allah sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada padanya. Sebab itu pergilah Daniel kepada Ariok, yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsazar. Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab, katanya kepada raja, Rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia, mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuhanku lihat di tempat tidur. Ialah ini. Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilau luar biasa. Kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya sehingga remuk. Lalu angin menghembuskannya, sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi tuanku. Dan sekarang maknanya, tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah tuanku, akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dari tembaga. Akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi. Maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu, sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, bahwa kerajaan itu terbagi, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan. Adik-adik tadi semua sudah lihat ya video tentang mimpi seorang raja. Siapa tadi nama rajanya? Raja Nebukadnezar. Ya, dia seorang raja yang lagi galau. Tadi ceritanya apa? Rajanya mimpi, terus dia panggil orang-orang bijak. Dia bertanya sama orang-orang itu, coba ceritakan apa arti mimpiku itu. Tapi nggak ada yang bisa menceritakan arti mimpi itu. Kenapa kok nggak bisa? Soalnya karena raja nggak mau menceritakan mimpinya itu apa. Kalau raja nggak menceritakan dia mimpi apa, gimana orang-orang bisa tahu
arti mimpinya itu apa. Bingung kan? Orang sepintar apapun nggak bakal tahu. Misal, Losa tadi malam waktu tidur mimpi sesuatu, nggak tahu itu mimpi sedih atau mimpi serem atau mimpi yang menyenangkan atau mimpi apa. Cuman Losa yang tahu, karena Losa yang mimpi kan. Losa waktu tidur, Losa mimpi. Terus Losa bilang sama adik-adik semua, siapa yang bisa menebak Losa mimpi apa dan menceritakan apa arti mimpi itu, Losa mau kasih hadiah. Kira-kira adik-adik tahu nggak? Ya pasti nggak tahu Losa. Kan yang mimpi Losa. Masa adik-adik disuruh menceritakan dan mengartikan mimpinya itu apa? Kalau Losa nggak cerita Losa mimpinya apa, ya adik-adik nggak bakal tahu kan. Raja Nebukadnezar itu nggak peduli, dia nggak mau cerita, tapi orang-orang disuruh menceritakan apa arti mimpinya dia. Semua kan nggak tahu, semua nggak ngerti arti mimpinya. Raja bilang apa? Marah. Raja bilang, siapa yang nggak bisa mengartikan mimpiku, semua harus dihukum. Kalau yang bisa menceritakan arti mimpiku akan dikasih hadiah. Semuanya bingung, nggak tahu mimpinya apa. Oke, kalau semuanya nggak tahu, semuanya dihukum. Nah, ada satu orang yang namanya siapa tadi? Daniel. Daniel itu adalah orang yang taat. Dia dekat sekali sama Tuhan. Dia termasuk dari orang-orang yang disuruh mengartikan mimpi itu, karena dia juga termasuk orang-orang bijak di sana. Waktu itu Daniel juga bingung kan, ini raja mimpinya apa? Dia nggak tahu, wong bukan dia yang mimpi. Jadi panggil temannya, dia punya 3 teman. Jadi Daniel bersama 3 temannya bersama-sama berdoa minta hikmat sama Tuhan. Mereka berdoa, Tuhan, kita ini disuruh ngartikan mimpinya raja, tapi kita nggak tahu karena bukan kita yang mimpi. Tolong kami Tuhan, supaya kami tuh tahu apa arti mimpinya raja. Dan Tuhan berkenan kepada Daniel, dan Tuhan memberikan hikmat dan pengetahuan sehingga Daniel tahu raja itu mimpi apa. Bahkan menceritakan juga arti mimpi itu Daniel tahu. Wah, luar biasa ya. Yang luar biasa siapa? Daniel? Bukan. Yang luar biasa adalah Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu. Yang mimpi raja, Daniel ini berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memberitahu Daniel apa mimpinya raja. Jadi Tuhan yang hebat dan Tuhan mengetahui segala sesuatu. Adik-adik, dari cerita ini kita belajar apa? Kita belajar untuk berhati-hati, karena Tuhan itu tahu apa semuanya. Kita di dunia ini, adik-adik ngapain aja, Losa ngapain aja, Tuhan tahu loh. Sekarang ini adik-adik lagi sekolah minggu, Tuhan tahu. Tuhan senang sekali karena adik-adik mendengarkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan. Tuhan tahu loh. Kalau adik-adik nakal, kalau adik-adik bohong, Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu, karena Tuhan Allah kita ini adalah yang mengetahui segala sesuatu. Hati-hati. Misalnya lagi bohong, mamanya lagi pulang dari kerja, mamanya nggak di rumah, pulang nanya, tadi sudah makan atau belum? Sudah, padahal belum makan. Mamanya nggak tahu adik-adik sudah makan atau belum, makanya mamanya nanya. Tapi Tuhan tahu kalau adik-adik bohong. Adik-adik sudah makan atau belum, Tuhan tahu. Kalau sama mamanya dikasih tahu, makan permennya 1 aja, nggak boleh banyak-banyak. Dia makan, kok enak ya, ambil lagi.
kok enak ya, ngambil lagi. Tadi mamanya bilang berapa? 1. Tiba-tiba karena keenakan ngambil berapa? 3. Mamanya mungkin nggak tahu karena mamanya sibuk masak atau apa. Jadi mamanya nggak tahu. Tapi hati-hati, Tuhan tahu. Tuhan di surga melihat. Tuhan itu ada di hati kita loh. Adik-adik hati-hati. Kalau berpikiran jelek pun, masih di dalam pikiran, mau berbohong pun, itu Tuhan tahu. Jadi kita tuh harus benar-benar hati-hati. Karena kalau kita berbohong, itu dosa. Dan Tuhan gak suka kalau anak-anak berbohong. Siapapun kalau berbohong, Tuhan gak suka. Jadi kita harus hati-hati. Lalu yang kedua, kita belajar apa? Kita mau lihat Daniel. Kenapa Tuhan memberitahu Daniel? Karena Tuhan berkenan kepada Daniel. Daniel itu adalah anak yang taat, adalah orang yang taat. Tuhan itu berkenan kepada orang yang taat dan dekat kepadanya. Adik-adik sudah merasa dekat sama Tuhan belum? Rajin berdoa apa enggak? Rajin baca firman atau enggak? Rajin dengar-dengaran apa enggak? Rajin sekolah minggu atau enggak? Atau kalau sekolah minggu sambil nonton TV, kalau lagi sekolah sambil nonton yang lain. Enggak boleh, Tuhan enggak suka. Mama papa juga sedih ya kalau anak-anak suka bohong. Kalau adik-adik suka bohong itu semuanya enggak suka. Oke? Kita belajar jadi anak yang taat. Dan kita harus berhati-hati karena Tuhan itu melihat ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, matamu, mulutmu. Ya, semuanya harus kita hati-hati. Sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12a. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Nanti adik-adik hafalkan ya. Lalu dikirim di video di WA seperti biasa. Oke, sekolah minggu sudah selesai, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk menjadi anak-anak-Mu di dunia ini. Kami mau mempergunakan waktu kami sebaik-baiknya. Kami mau menyenangkan-Mu dan kami akan berhati-hati Bapa. Tolong Bapa selalu sertai kami dan Roh Kudus-Mu juga terus menyertai kami dalam keseharian kami sehingga kami boleh menjaga pikiran kami, ucapan kami, dan juga perbuatan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami mau belajar taat seperti Daniel. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekolah minggu sudah selesai. Adik-adik, mungkin bulan depan kita sudah sekolah minggu di gereja semua. Kita doakan ya supaya anak-anak TK dan juga Batita bisa sama-sama ke gereja juga. Semoga ya. Pasti seneng kan ketemu sama teman-temannya, ketemu sama Lose juga. Kita doakan ya, semoga sekolah minggunya semuanya sudah berjalan normal lagi seperti dulu. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.